Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam acara PAS, Pancaran Air Sorgawi, acara yang benar-benar pas bagi kita semuanya. Bersama dengan saya, Pendeta Denny Lumempau, dan firman Tuhan hari ini saya berikan tema Rencana Tuhan Indah di Tengah-Tengah Wabah. Saudara, kita percaya bahwa segala peristiwa terjadi tidaklah kebetulan. Semuanya dalam sepengetahuan dan sekehendak Tuhan. Dan kita juga yakin bahwa semua peristiwa yang terjadi pasti ada maksud Tuhan yang indah. Firman Tuhan hari ini akan mengungkapkan bagi kita semua maksud Tuhan yang indah di tengah-tengah peristiwa yang tidak mengenakan atau membuat orang menderita, khususnya peristiwa wabah. Dan firman Tuhan saya batasi hanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Sampai di situ saja. Saudara, berdasarkan ayat-ayat ini, kita diberitahu bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini sama-sama alami penderitaan, sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Ayub juga berkata bahwa hidup adalah pergumulan. Jadi saya dan saudara yang adalah anak-anak Tuhan juga mengalami yang sama. Kita juga alami penderitaan, kita juga mengeluh. Kita pun juga mengalami peristiwa yang saat-saat ini sedang terjadi. Terkena dampaknya dari virus COVID-19 ini. Mungkin saya dan saudara tidak terpapar, tapi kita terkena dampak secara tidak langsung. Mungkin masalah pelayanan, masalah perekonomian, dan lain sebagainya. Tetapi ayat 24 memberitahu kepada saya dan saudara bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi, maksud Tuhan yang pertama dengan mengizinkan atau menghendaki peristiwa wabah ini terjadi supaya kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Jangan menaruh harap kepada pihak lain, taruhlah harap kepada Tuhan. Kalau saya amati dalam peristiwa wabah ini, saudara, sekarang ini sangat sulit untuk menaruh pengharapan kepada pihak lain. Ada daerah yang terkena bencana wabah, lalu meminta tolong kepada daerah lain, sementara daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Ada satu negara terkena wabah COVID-19, lalu mau menaruh harap kepada negara-negara lain. Sulit terwujud, karena negara-negara lain juga sama sedang mengalami persoalan COVID-19. Jadi, peristiwa ini mendidik saya dan saudara untuk menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kalau ada bencana alam di suatu daerah, lalu di daerah lain tidak mengalami, maka kita bisa menaruh harap kepada daerah-daerah lain. Tetapi kalau daerah saya dan saudara mengalami dan daerah-daerah lain juga mengalami, maka sulit untuk kita menaruh harap kepada daerah lain. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, taruhlah harap kepada Tuhan. Kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Banyak, saudara. Kita bisa berdoa, kita bisa mengharap supaya Tuhan menurunkan angka kematian. Kenapa? Karena Tuhanlah yang pegang kehidupan. Tuhanlah yang pegang nyawa. Mazmur 90 ayat 3 berkata, kembalilah hai engkau manusia kepada debu. Tuhan bisa membuat manusia mati, tetapi Tuhan juga bisa membuat manusia panjang umur. Apalagi yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Kita memohon supaya
kekuatan dari virus itu melemah karena Tuhan yang ciptakan semuanya. Kolose 1 ayat 16 berkata, Dialah yang menciptakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan bisa menunjuk kepada oknum-oknum supranatural. Tetapi yang tidak kelihatan juga bisa menunjuk kepada virus, bakteri. Tuhanlah yang ciptakan. Kalau bakteri ini punya kemampuan mutasi dan punya kemampuan daya rusak kepada paru-paru yang sangat tinggi, kita mohon kepada Tuhan Sang Pencipta supaya Tuhan bisa melemahkan kemampuan itu. Apalagi yang kita bisa harapkan kepada Tuhan. Kita memohon supaya bumi Indonesia tetap produktif. Dialah yang menciptakan semuanya. Dia pencipta langit dan bumi, dan Dialah yang memberikan kesuburan. Kalau saat-saat ini banyak orang yang sudah kurang produktif karena berada di rumah, tetapi kita memohon berharap supaya bumi Indonesia tetap produktif, tetap menghasilkan, dijauhkan dari paceklik, krisis pangan, dan lain sebagainya. Apalagi yang bisa kita mohonkan kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan memberi hikmat kemampuan kepada para pemimpin bangsa ini. Karena 1 Timotius 2 ayat 2 mengajarkan supaya kita bersyafaat, menasehatkan supaya kita berdoa kepada Tuhan untuk raja-raja, untuk para pemimpin. Apalagi yang kita bisa harapkan dari Tuhan? Banyak, saudara. Taruhlah harap kepada Tuhan. Dan Dialah satu-satunya yang mampu untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Kalaupun Dia masih mengizinkan, menghendaki supaya peristiwa ini tetap terjadi, yakinlah Dia punya maksud yang indah. Dia sedang mendidik kita supaya kita menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kira-kira apa maksud Tuhan yang indah di tengah-tengah peristiwa wabah ini? Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, peristiwa wabah adalah peristiwa yang tidak baik. Tetapi dalam peristiwa yang tidak baik, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya berikan contoh, saudara. Apakah benar peristiwa yang tidak baik bisa mendatangkan kebaikan? Apakah benar peristiwa wabah ini mendatangkan kebaikan kepada kita? Ya, bisa. Coba, saudara pernah berpikir enggak? Kalau peristiwa wabah ini justru menyelamatkan kita dari kecelakaan. Coba kalau tidak ada peristiwa wabah, saudara melakukan bisnis, melakukan pekerjaan, dan melakukan acara-acara bepergian ke tempat-tempat atau ke kota-kota, bahkan ke negara-negara lain. Potensi kecelakaan ada di situ. Potensi bahaya ada di situ. Kami hamba-hamba Tuhan banyak pelayanan yang tertunda. Tapi bisa saja Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau menghindarkan kami dari kecelakaan. Tuhan mau menghindarkan kami dari bahaya. Saya punya kesaksian dari orang tua saya. Ini sudah terjadi cukup lama, saudara. Orang tua saya adalah hamba Tuhan, sekaligus dosen sekolah teologi ya. Gembala, tapi juga mengajar. Suatu ketika mau mengajar ke Jawa Timur, dan sudah membeli tiket dan sudah mempersiapkan semuanya. Tapi ternyata bis yang hendak ditumpangi itu jalan terus, tidak mau berhenti. Padahal sudah janjian, sudah komunikasi akan menjemput di depan rumah. Tetapi bis itu jalan terus. Orang tua saya sedih, orang tua saya kecewa. Ternyata besok harinya dapat kabar bahwa bis itu kecelakaan dan masuk jurang. Saudara, di sisi lain orang tua saya kecewa karena tidak jadi pelayanan. Tetapi di satu sisi orang tua saya bersyukur, bukan karena bisnya masuk jurang, bersyukur karena terhindar dari kecelakaan. Barangkali COVID ini diizinkan Tuhan supaya saya dan saudara terhindar dari potensi-potensi bahaya yang lain. Pernah nggak saudara berpikir, dengan adanya COVID-19 ini, maka para orang tua lebih banyak di rumah dan anak-anak senang. Coba kalau tidak ada COVID, orang tua yang hanya memikirkan bisnis dan karir, mereka sering meninggalkan anak-anak, dan banyak anak-anak yang tawar hati, sakit hati, kepahitan, merasa kesepian karena tidak diperhatikan oleh orang tua. Jadi dengan adanya COVID, orang tua banyak di rumah
sehingga anak-anak merasa senang dan bersuka cita karena mendapatkan perhatian dari orang tua. Pernahkah saudara berpikir bahwa dengan adanya COVID ini justru suami-suami berada di rumah, istri-istri berada di rumah, kumpul, mereka rukun, mereka harmonis, terhindar dari perceraian, terhindar dari perselingkuhan. Jadi masih banyak lagi kalau kita perhatikan, maksud Tuhan itu indah di tengah-tengah wabah. Asal kita yakin, asal kita percaya, kita berpikir positif, kita lihat kebenaran firman. Oh Tuhan, peristiwa ini terjadi tidak kebetulan. Engkau izinkan, Engkau kehendaki, tapi Engkau punya maksud supaya saya menaruh harap hanya kepada Tuhan. Engkau punya maksud supaya kebaikan datang kepada kita, supaya kita terhindar dari kecelakaan, supaya kita terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan perselingkuhan, terhindar dari perbuatan korupsi, suap menyuap. Saya dan saudara terhindar dari membuat sakit hati anak-anak. Jadi maksud Tuhan indah, nyata di tengah-tengah wabah ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita mau tangkap maksud Tuhan melalui ayat-ayat ini. Dan kita mau praktekkan. Taruhlah harap kepada Tuhan. Jalani hidup dengan penuh damai dan berpikir positif bahwa Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan kecewa dengan adanya peristiwa ini. Karena Tuhan punya maksud indah di tengah-tengah wabah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa saudara, bagi saudara yang berkesan, rasa diberkati, saudara bisa like, saudara bisa share sebanyak mungkin, seluas mungkin. Dan bagi saudara yang belum subscribe, saudara bisa tekan tombol subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam acara PAS yang akan datang.